Malam pertama di rumah Batu Putih. Malam itu, angin gurun datang pelan. Menyelinap lewat celah jendela besar yang menghadap halaman. Langit tak berbulan, hanya bintang yang menggantung redup, seolah ikut menyaksikan kisah yang tak diinginkan. Siti duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar, menatap lantai marmer yang dingin. Di luar, pelayan sudah pamit satu persatu, meninggalkan rumah besar itu dalam keheningan. Ia masih mengenakan gaun putih sederhana. Wangi bunga melati dari rambutnya menenangkan tapi juga menyesakkan dada. Malam ini, ia bukan lagi pembantu rumah tangga. Ia adalah istri dari pria yang dulu hanya ia panggil Sayyidi, majikanku. Dari arah pintu, suara langkah pelan terdengar. Hasan, pria tua yang kini jadi suaminya, masuk perlahan, diiringi batuk kecil. Engkau belum tidur, Siti? Suaranya parau, lembut, tapi ada lelah di setiap kata. Siti berdiri cepat, menunduk dalam-dalam. Belum, Tuan. Maaf, maksudku, suamiku. Kata itu nyaris tak keluar dari bibirnya. Seperti berat, seperti batu. Hasan tersenyum samar. Aku tahu ini tidak mudah bagimu. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap ke arah langit. Aku tidak ingin malam ini menjadi malam takut. Aku hanya ingin kau tahu, aku menikahimu bukan karena nafsu, tapi karena aku tak ingin mati sendirian. Siti menatapnya lama. Di matanya ada kejujuran. Tapi juga keputusasaan. Kenapa aku, Tuan? Suaranya nyaris berbisik. Aku hanya orang kecil. Hasan tersenyum getir. Karena orang kecil seperti kamu yang mengajariku tentang arti kesetiaan. Kau tetap di rumah ini, meski banyak yang pergi. Kau rawat ibuku, aku, bahkan rumah ini, tanpa keluh. Siti menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia tak tahu harus merasa bangga, atau sedih. Angin kembali berhembus, menggoyang tirai putih di kamar. Lampu gantung berayun pelan, cahayanya berkilat di mata Siti. Hasan berdiri, menatap wajahnya lembut. Aku tahu, kau belum siap. Aku pun tidak. Tapi malam ini, izinkan aku bicara seperti suami kepada istri. Ia mendekat perlahan, jarak mereka tinggal sejengkal. Tapi bukan gairah yang terasa, melainkan kesedihan yang pekat. Hasan menatap mata Siti dalam-dalam. Jika suatu hari aku tak ada, jangan menyesali pernikahan ini. Karena bagi Allah, niat baik akan dibalas dengan kebaikan. Tiba-tiba suaranya serak, napasnya pendek. Ia menunduk, menekan dada kirinya. Siti panik. Tuan. Tuan Hasan. Ada apa? Hasan terbatuk keras. Badannya limbung. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya tak kuat. Siti memegang lengannya. Tubuh itu berat, dingin mulai menjalar dari telapak tangan. Siti berlari ke meja, mengambil air, tapi Hasan menolak dengan gerakan lemah. Tidak, panggil saja dokter, cepat. Siti berlari keluar kamar, menjerit memanggil pelayan. Tapi rumah itu sudah sepi, semua sudah tidur. Ia kembali dengan napas tersengal. Saat ia kembali ke kamar, Hasan sudah rebah di lantai. Matanya setengah terbuka, menatap langit-langit. Siti mendekat, menahan tangis. La ilaha illallah. Tuan, bertahanlah. Tangannya menggenggam tangan Hasan erat-erat. Maafkan aku, Siti, suara itu hampir tak terdengar. Aku seharusnya tidak memaksamu. Tapi aku ingin kau punya hak. Agar setelah aku pergi, kau tidak lagi dianggap pembantu di rumah ini. Air mata Siti menetes jatuh di pipi Hasan. Ia menangis terisak, tapi berusaha mengucap syahadat di telinga suaminya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan tepat saat azan subuh berkumandang dari menara jauh di kota Riyadh, Hasan berhenti bernapas. Kepalanya rebah di pangkuan Siti. Malam pertama itu, bukan menjadi malam cinta, tapi malam perpisahan. Siti duduk di samping jenazah Hasan hingga pagi. Air matanya kering. Tapi hatinya bergetar hebat. Ia baru sadar, takdir bisa berubah sekejap. Ia datang ke negeri orang untuk mencari rezeki, tapi malah menemukan ujian yang tak pernah ia bayangkan. Dari jendela, matahari mulai naik, memantulkan cahaya ke wajahnya. Siti menatap langit, dan berbisik pelan.
Ya Allah, kalau ini takdirku, ajarilah aku ikhlas. Pulang dengan luka, tapi juga cahaya. Pagi itu, rumah Batu Putih di Riyadh dipenuhi orang. Pelayan, keluarga jauh, dan tetangga datang bergantian. Semua menatap Siti, perempuan muda dengan mata sembab, duduk di samping jenazah majikannya yang kini resmi menjadi suaminya. Bisik-bisik terdengar dari sudut ruangan. Dia TKW-nya, kan? Katanya baru semalam dinikahi. Cepat sekali suaminya meninggal. Jangan-jangan? Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau. Siti menunduk, memeluk mushaf kecil yang dulu sering ia baca bersama Hasan. Tak lama, 2 polisi datang. Mereka menanyakan banyak hal, dari bagaimana Hasan meninggal, sampai apa yang terjadi malam itu. Siti menjawab sejujur-jujurnya, dengan air mata yang terus menetes. Dia sakit, Tuan. Saya sudah coba panggil bantuan, tapi terlambat. Dokter keluarga Hasan akhirnya menguatkan, bahwa Hasan memang menderita penyakit jantung kronis. Tapi tetap saja, di mata sebagian orang, Siti dianggap penyebab. Perempuan asing, baru dinikahi, majikannya langsung mati. Kalimat itu menyebar ke seluruh penjuru rumah. Siti tidak membela diri. Ia hanya diam. Ia tahu, kebenaran tidak selalu didengar oleh telinga yang sudah penuh prasangka. 3 hari setelah pemakaman, pengacara keluarga datang menemuinya. Dengan bahasa Arab patah-patah, Siti hanya bisa menangkap sebagian isi percakapan itu. Namun satu kalimat membuatnya tertegun. Siti, Hasan menulis wasiat, dia memberikan sebagian kecil harta untukmu. Rumah kecil di pinggir kota, dan biaya untukmu pulang ke Indonesia. Air matanya menetes lagi. Ia tak pernah menginginkan harta. Ia hanya ingin tenang. Beberapa hari kemudian, ia berdiri di Bandara Riyadh, menatap pesawat besar yang akan membawanya pulang. Di dadanya, ia menyimpan foto pernikahan yang diambil sederhana di ruang tamu malam itu. Di sana, Hasan tersenyum lemah, dan Siti berdiri di sampingnya, dengan mata yang ragu. Kini, semua itu tinggal kenangan. Pesawat 2 pulang ke tanah air. Angin laut pertama yang menerpa wajahnya di Bandara Soekarno-Hatta terasa seperti pelukan ibu yang lama hilang. Siti menatap langit Indonesia. Biru, hangat, penuh suara burung. Setelah sekian lama hidup di tanah asing, akhirnya ia bisa menghirup udara yang membuatnya tenang. Namun kepulangannya tidak semudah itu. Desa kecil tempat ia lahir menyambutnya dengan rasa penasaran. Orang-orang datang menanyakan kisahnya. Ada yang iba, tapi ada juga yang mencibir. Katanya menikah sama orang kaya Arabia. Sit? Terus kenapa pulang sendirian? Siti hanya tersenyum. Ia tidak menjawab, karena bagaimana menjelaskan bahwa cinta dalam hidupnya hanya berlangsung beberapa jam, lalu berubah jadi perpisahan? Malam itu, Siti duduk di teras rumah ibunya. Dedaunan jati bergoyang pelan diterpa angin sore. Ia memandangi sawah di kejauhan, tempat dulu ia berlari waktu kecil. Ibunya keluar membawa secangkir teh. Anakku, sudah saatnya kau tenang, katanya lembut. Siti menunduk, menggenggam tangan ibunya. Aku hanya ingin hidup sederhana, Bu. Seperti dulu. Ibunya tersenyum, kalau begitu, mulai lagi dari sini. Tuhan sudah kembalikan kau dengan selamat. Jangan menangisi masa lalu. Batang padi hari-hari baru. Beberapa bulan kemudian, Siti membuka warung kecil di depan rumah. Menjual teh, gorengan, dan makanan ringan. Setiap orang yang datang, ia sambut dengan senyum. Tapi di balik senyum itu, tersimpan kisah panjang yang tak semua orang tahu. Kadang, malam-malam tertentu, ia masih memandangi cincin pernikahan dari Hasan. Ia simpan di dalam kotak kayu kecil. Bukan karena harta, tapi karena doa. Suatu malam, ia menulis surat, bukan untuk dikirim, tapi untuk melepaskan. Tuan Hasan, terima kasih sudah memberiku pelajaran tentang ikhlas. Aku datang kepadamu sebagai pembantu, tapi kau ajarkan aku arti kehormatan. Meski pernikahan kita singkat, aku percaya Allah mempertemukan kita bukan tanpa alasan. Aku sudah memaafkan semuanya, bahkan takdir yang terlalu cepat memisahkan kita. Surat itu ia bakar perlahan di tungku dapur. Abunya melayang di bawah angin malam, seperti doa yang naik ke langit. Matahari dengan awan kecil 2 penutup. Tahun-tahun berlalu.
Siti kini dikenal di desanya sebagai perempuan kuat. Ia sering membantu tetangga, menolong janda-janda muda, dan mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran. Kadang, saat matahari sore condong ke barat, ia menatap jauh ke cakrawala. Gurun, rumah batu putih, dan wajah Hasan kadang muncul di pikirannya. Bukan lagi dengan air mata, tapi dengan rasa syukur. Ia tahu, tidak semua cinta harus lama untuk bermakna. Dan tidak semua luka harus disembuhkan. Sebagian cukup diterima, agar hati jadi lembut. Siti tersenyum kecil, menatap langit jingga. Ya Allah, bisiknya pelan. Terima kasih sudah mengubah air mataku menjadi doa. Suara azan maghrib terdengar dari surau kecil di ujung desa. Siti menutup pintu warungnya, mengambil mukena putih, dan melangkah perlahan menuju surau. Langkahnya mantap. Matanya tenang. Dan di dadanya, ia tahu, meski kisahnya dimulai dari keterpaksaan, berakhirnya adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, ikhlas.